Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang function atau fungsi. Kadang dalam bahasa pemrograman function atau fungsi ini disebut dengan metode atau metode. Namun untuk melanjutkan materi fungsi ini sebaiknya kita sudah memahami beberapa hal, punya pengetahuan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang identifier, tentang variabel, operator, dan tentang input dan output di dalam bahasa pemrograman C++, karena keempat hal ini akan sangat membantu kita untuk cepat memahami materi tentang fungsi. Fungsi merupakan sebuah bagian atau blok di dalam program yang memiliki tugas tertentu untuk menghasilkan keluaran yang kita kehendaki atau yang programmer kehendaki. Baik keluarannya itu sesuai dengan tipe nilai kembalian yang ditentukan ataupun tanpa nilai kembalian. Fungsi akan mengeluarkan hasil atau akan menjalankan tugasnya ketika fungsi tersebut dipanggil. Fungsi ini tidak akan mengeluarkan hasil atau tidak akan berjalan tanpa pemanggilan. Ada beberapa kegunaan yang bisa kita peroleh ketika kita membuat sebuah program dengan menggunakan fungsi-fungsi di dalamnya. Yang pertama, program itu akan menjadi atau akan bersifat modular. Artinya, program ini nampak menjadi atau nampak terdiri atau tersusun dari beberapa bagian-bagian kecil yang tentunya memiliki masing-masing fungsi yang berbeda. Kemudian dengan menggunakan fungsi atau metode, kita bisa melakukan pemanggilan secara berulang-ulang terhadap fungsi atau metode yang sudah kita buat. Berikutnya, dengan adanya function atau metode, ini dapat menyederhanakan tugas pemrograman menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga program yang kita buat ini seolah-olah terdiri dari bagian-bagian kecil yang bisa dipisah-pisahkan. Selanjutnya, kegunaan dari function atau metode itu bisa memudahkan kita untuk melacak kesalahan yang ada di dalam program yang kita buat. Function atau metode ini ada beberapa jenis. Yang pertama, function, fungsi berdasarkan cara pembuatannya, cara mendeklarasikannya. Terbagi dari dua jenis. Yang pertama yaitu fungsi built-in function, dan yang kedua user-defined function. Yang dimaksud dengan built-in function adalah fungsi-fungsi atau metode yang standar library yang telah disediakan dalam pustaka oleh bahasa pemrograman. Misalnya cout, cin, dan lain-lain. Cout dan cin ini merupakan sebuah fungsi, termasuk adalah fungsi main yang ada di dalam struktur bahasa pemrograman C++. Main itu adalah fungsi utama, adalah sebuah fungsi utama di dalam bahasa pemrograman C++. Yang kedua adalah user-defined function, adalah fungsi atau metode yang dibuat sendiri oleh programmer. Kalau tadi built-in function adalah fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam standar library bahasa pemrograman
yang bisa langsung digunakan oleh programmer ketika membuat program. Nah, yang kedua tadi adalah user defined function, adalah fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer. Jadi programmer sendiri yang menentukan fungsi-fungsinya dan membuat fungsi-fungsi atau metode-metode tersebut. Berikutnya adalah jenis function berdasarkan nilai kembaliannya. Juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, function yang tidak memiliki nilai kembalian. Yang kedua, function yang memiliki nilai kembalian. Function yang tidak memiliki nilai kembalian adalah function yang tidak memiliki tipe data pada nilai yang dikembalikan, atau fungsi itu mengembalikan hasil tanpa tipe data. Kadang juga disebut sebagai prosedur atau fungsi void. Yang kedua adalah function yang memiliki tipe data kembalian. Nah, merupakan sebuah fungsi yang memiliki tipe kembalian pada nilai yang dihasilkannya. Nah, misalnya fungsi yang hanya akan mengembalikan tipe data integer atau tipe data chart saja. Selanjutnya adalah function berdasarkan parameternya. Juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu function tanpa parameter, yang kedua adalah function yang memiliki parameter. Function tanpa parameter itu adalah sebuah fungsi yang tidak memiliki parameter, tidak memiliki nilai aktual, baik parameter formal saat pendefinisian maupun parameter aktual saat pemanggilan, yang menghasilkan nilai kembalian tetap atau nilai yang tidak dinamis. Yang kedua adalah function dengan parameter, adalah sebuah fungsi yang memiliki parameter atau nilai aktual, baik parameter formal saat pendefinisian maupun parameter aktual saat pemanggilan, yang menghasilkan nilai kembalian yang tidak tetap atau dinamis. Berikutnya adalah jenis function berdasarkan cara pemanggilannya. Juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah function yang memanggil function yang lain. Yang kedua adalah function yang memanggil dirinya sendiri atau sering disebut dengan rekursif. Function yang memanggil fungsi lain adalah fungsi yang didefinisikan untuk memanggil function lain yang ada di dalam program. Yang kedua adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Adalah sebuah function yang didefinisikan untuk memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus sampai ada kondisi yang menghentikannya. Function ini disebut dengan fungsi rekursif. Pendefinisian function. Pendefinisian function atau fungsi adalah tahap di mana kita akan merincikan atau memberikan detail dari sebuah fungsi. Biasanya pendefinisian fungsi itu dimulai dengan menentukan tipe kembaliannya atau data yang dapat dikembalikan oleh fungsi tersebut. Selanjutnya adalah nama fungsi. Nama fungsi biasanya identik dengan tugas dari fungsi tersebut. Misalnya saya akan membuat fungsi untuk menghitung luas segi 4, maka fungsinya misalnya adalah hitung luas, ya, fungsi luas. Selanjutnya ada bagian parameter di mana kita akan
baik berupa pemasukan ataupun parameter keluarannya. Selanjutnya di bagian blok ini adalah bagian di mana kita akan mendefinisikan tugas dari fungsi kita buat. Di sini kita akan main argumen atau ekspresi berhubungan dengan tugas fungsi tersebut. Pemanggilan function. Pemanggilan function adalah perintah yang ditujukan kepada sebuah function agar function tersebut memberikan nilai kembalian sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, tahap ini adalah tahap di mana kita akan memanggil sebuah fungsi agar fungsi tersebut bisa berjalan dan menghasilkan nilai sesuai dengan yang kita inginkan. Pemanggilan fungsi bisa dilakukan melalui sebuah fungsi yang lain maupun dari luar fungsi tersebut. Apabila pemanggilan dilakukan melalui sebuah fungsi, ya, memanggil satu fungsi melalui fungsi yang lain, ya, maka perintah pemanggilan harus dituliskan di dalam sebuah fungsi yang memanggilnya. Sedangkan jika fungsi tersebut dipanggil dari luar fungsi, maka perintah dituliskan di dalam blok program utama atau main function-nya. Bentuk penulisan perintah pemanggilan pada umumnya adalah seperti berikut. Yang pertama, diketikkan adalah nama function-nya. Kemudian argumennya dalam function terdapat argumen baik argumen masukan maupun keluarannya. Selanjutnya adalah function prototype atau prototype fungsi. Dalam pemrograman seringkali kita mendeklarasikan sebuah variabel. Dapat juga dilakukan pendeklarasian fungsi. Jadi selain mendeklarasikan variabel, kita juga bisa mendeklarasikan sebuah fungsi. Hal ini disebut dengan pembuatan function prototype, pembuatan prototype fungsi yang tujuannya untuk membuat sebuah prototype fungsi. Nah, prototype ini akan memperkenalkan fungsi kepada compiler atau program tanpa mendefinisikannya. Jadi hanya sekedar membuat prototype atau nama dari fungsinya sehingga fungsi tersebut bisa dikenali oleh program. Nah, tanpa kita mendefinisikan rincian atau detail dari fungsi tersebut. Kumpulan dari prototipe program ini sangat membantu programmer, apalagi programmer pengembang, ya, bukan programmer yang membuat program, tapi programmer yang mengembangkan program itu akan sangat terbantu dengan adanya prototipe ini. Kenapa? Karena programmer pengembang bisa mengetahui ada berapa fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah program yang akan dikembangkannya. Adapun bentuk penulisan prototipe program secara umum dapat kita lihat di sini. Yang pertama dimulai dengan tipe kembalian, kemudian nama function dan parameternya. Atau ringkasnya, prototype function adalah header dari fungsi tersebut. Ya, baik fungsi yang memiliki parameter, ya, atau fungsi yang tidak memiliki parameter. Jadi prototipe dari fungsi itu merupakan header dari fungsi.